Kenapa kita itu butuh dakwah? Jadi dakwah ini emang bagian dari surat An-Nasr itu. Kita yang butuh. Alhamdulillah ada wadah. Alhamdulillah ada yang cocok. Alhamdulillah Allah berikan kita tuh terketuk hatinya. Ada orang yang merasa cukup di rumahnya aja, udah dengan dirinya sendiri aja, sholatnya, ngajinya sendiri. Sebenarnya itu belum cukup, karena dia harus watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Bahkan mungkin dia mengatakan kebenaran kepada anaknya aja nggak sanggup. Ada orang yang tidak diberikan kesanggupan, Bu. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada beliau. Bangunin anaknya subuh nggak sanggup. Karena kalau udah watawasau bil haqq itu dia harus sabar. Kenapa kamu pakai bajunya kayak gitu? Nah, coba dipanjangin dikit. Itu kan watawasau bil haqq. Maka selanjutnya nanti ada penolakan dari orang itu. Kadang-kadang anak kita bilang mama cerewet, makanya jadinya watawasau bis sabr. Dakwah itu, Bu, amal jamaah. Kita itu kalau cuma munfarid doang, sholat aja sendiri, ya, itu nanti, Bu, cuma separuh. Wal-'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu merugi. Illalladzi na'aman, kecuali orangnya wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Ini masih amal individu. Ya, amanu amal individu. 'Amilus shalihat ini ada yang individu, ada yang bareng-bareng. Terus watawasau bil haqq, ini amal jamaah. Saling menasehati dalam kebenaran. Ini jamaah. Watawasau bis sabr, ini amal jamaah. Saya tahu ibunya ada yang lagi diem-dieman kan, kesel, lambat banget sih balas WA. Namanya dakwah. Makanya watawasau bis sabr. Yang dua ini amalnya jamaah, ya, hablum minan nas. Dan kalau orang itu hidup empat ini nggak cukup, maka dia orang yang merugi. Ibu cari di mana tempat di atas muka bumi ini orang yang ketika beliau meninggal disolatin sama banyak orang. Bahkan mungkin ada yang fantastis itu, beberapa dari beliau itu yang kerandanya aja, mungkin masjid itu di Masjid Kebayoran situ, saking banyak yang ngelayat, Bu, itu kerandanya nggak bisa dibawa pakai ambulan, jalan dari rumahnya ke masjid. Itu kalau orang-orang yang dakwahnya itu diterima sama Allah tuh sampai kerandanya itu nggak bisa. Ada beberapa kiai ulama tuh yang saya tahu begitu ketika beliau kerandanya itu mobil tuh nggak bisa bawa. Begitu dari masjidnya dekat dari rumahnya itu, atau misalnya menguburin, dari nurunin dari mobil ambulans sampai ke liang lahatnya, kerandanya itu dioper karena orang semua isinya. Dan saya yakin demi Allah, ini orang gak mungkin dia amalannya munfarid. Kalau orang udah amal jamaahnya bagus, munfaridnya pasti bagus. Karena untuk lulus menjadi orang yang amal jamaahnya bagus tuh, dia nggak mungkin kuat kalau dia nggak dekat sama Allah. Itu sholatnya benar-benar hiburan, ngajinya benar-benar hiburan. Saya mau sholat dulu lah, rasanya capek sekali. Udah sampai kayak gitu. Kenapa? Karena kan amal jamaah itu kan sama orang tuh kan ada fitnah, ada kelas, ada harus diskusi dan lain sebagainya. Itu manusia yang hebat. Itu baru namanya orang yang kuat, orang yang hebat. Begitu ya, Bu, ya.